warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar? Baik. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Yes. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini ya, maka baiknya kita berdoa bersama dan masing-masing berdoa dimulai. Hari ini kita akan membahas mengenai rekayasa prompt untuk kreasi konten. Ya, kita akan membahas tentang AI. Sebelumnya itu sudah membahas mengenai AI juga kan? Bagaimana andaikan kalian bisa membuat robot. Robot apa yang akan kalian buat? Sebelum dimulai pembelajaran pagi ini, itu akan absen terlebih dahulu. Noval, Noval, Tamir, Riki, Prabawati, Talita. Oke, yang terakhir Jaya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, murid mampu menjelaskan konsep dasar dari cara kerja KA generatif AI dan bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Yang ketiga, murid dapat menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA yang siap digunakan dalam situasi profesional nyata seperti pemasaran digital, produksi media, atau pengembangan produk. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian sebenarnya akan membuat semacam iklan ya, iklan pemasaran digital. Yang diharapkan manfaatnya nanti kalian bisa kembangkan untuk membuat konten-konten yang bisa menghasilkan uang. Jelas? Manfaatnya ke depan. Pernahkah kalian melihat konten promosi keren di Instagram atau di TikTok? Kira-kira itu buatan manusia atau AI? Ada yang manusia, ada yang AI. ini ada cuplikan gambar video iklan dari ya. Kalian ini iklannya buatan manusia atau Manusia. Ini buatan AI. Kalian bisa lihat sendiri. Iya, Saya ini kalian bisa lihat ini AI-nya. Tapi manusianya bisa terlihat nyata kan sebentar. Bagian manusianya. Ini karena itu agak cupliknya bagus. Bisa kalian bayangkan kan manusianya terlihat nyata kan? Padahal ini yang hasil dari AI. Cepat ya? Ulang. AI generatif. Unsur pembentukan prompt untuk kecerdasan artifisial generatif. Unsur yang pertama yang paling urgent dalam KA generatif adalah penyusunan prompt. Ya kan? Jadi prompt itu yang paling penting kan di KA generatif kan? Yang jelas, spesifik, menggunakan konteks dan kreatif. Kalian bisa kasih outputnya lihat seperti ini di sini. Jadi di dalam menggunakan pengetik promptnya harus memiliki unsur-unsurnya, kejelasan, ada clarity-nya, spesifik, kemudian ada konteksnya apa, kemudian kalian juga harus kreativitas dan kebebasan berekspresi. Hati-hati ya. Jadi sebaiknya kalau kalian membuat promptnya itu harus ada kalimat tidak melanggar copyright. Oke, di dalam strategi penyusunan prompt ada dua tipe penyusunan prompt. Yang pertama ada Jerry, yang kedua ada view. Kreasi konten menggunakan perangkat kecerdasan artifisial. Baik, Pak.
Nah, dasar-dasar kreasi konten dengan KA. Apa itu kreasi konten dalam KA? Adalah proses kolaboratif yang menggabungkan kemampuan analitis dan kreatif yang dimiliki mesin dengan wawasan dan intuisi manusia. Bagian lembar LKPD-nya. Di dalam LKPD yang tadi dibagikan, kalian tuh juga tulis isi apa rencana proyeknya, kemudian nama proyeknya apa, tujuannya apa, industri tujuannya siapa, target audiensnya apa, jenis kontennya apa berupa gambar, video atau audio, kemudian atau gabungan, AI yang direncanakan menggunakan apa. Setelah kita mencoba membuat image-nya, sudah dicoba belum? Sudah dapat muncul image-nya? Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yang kedua, yaitu tahap pembuatan skrip promosinya. Tahap pembuatan skrip promosinya. Di sini contoh promnya. Selanjutnya kita mulai editing video menggunakan AI. Di sini ibu menggunakan CapCut AI-nya. Dia akan mendapatkan 35 detik dengan tipe formatnya horizontal 16:9 MP4 dan sebagainya. Hasil video yang mau dicoba dari prom yang tadi. Saat Anda lelah dan kita lihat saat dia sedang tunggu dan pikiran tidak Di sini ibu menggunakan animasi ya, sengaja ibu pilih animasi. Jadi gambarnya sengaja ibu pilih animasi. Jadi ada beberapa tipe yang akan kamu gunakan di AI, baik menggunakan yang animasi. Kita lanjut ke bagian refleksi. Oke, silakan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja isu etika yang bisa muncul dalam proses kreasi konten menggunakan KA? Siapa yang bisa jawab? Oke, kami Isu etika terkait akuntabilitas dan tanggung jawab. Jadi kan kita sebagai pengguna kecerdasan artificial itu atau AI, kita harus bertanggung jawab sama output yang dihasilkan dari prompt yang kita perintahkan ke mereka. Nah, proses verifikasi sama validasi kontennya itu jadi kunci buat pastiin bahwa informasi yang dipublikasikan itu tidak menyesatkan dan bisa dipertanggungjawabkan. terima kasih Tamim. Untuk yang pertanyaan yang kedua, apa yang paling seru saat kalian mencoba AI atau KA? Siapa yang akan menjawabnya? Oh ya, silakan ya. Iya. Jadi pertanyaannya, apa yang paling seru saat mencoba AI? Kalau dari saya sendiri, ketika kita membuat robot, kita kan membuat banyak sekali prompt. Nah, ketika kita membuat prompt yang mengharuskan adanya gerakan atau mengharuskan ada visual-visual yang visual-visual yang bergerak atau dinamis, itu sangat seru. Kita bisa mencoba-coba. Misalnya kita buat prompt nih, suruh robotnya terbang, nah itu nanti robotnya akan terbang sendiri. Atau kita membuat prompt, robotnya harus bergoyang-goyang, nanti robotnya akan bergoyang-goyang sendiri. Nah, ketika ada error, ketika ada mistakes, nah itulah otak serunya di mana kita harus mengotak-atik prompt tersebut. Oke, terima kasih. Lanjut pertanyaan yang ketiga, refleksi yang ketiga. Tool mana yang paling membantu? Silakan siapa yang bisa menjawab? Apa ya? Teresa. Aku izin menjawab terkait pertanyaan tool mana yang paling membantu. Sebenarnya untuk yang paling membantu, mungkin sih juga teman-teman dan bapak ibu guru setuju kalau yang paling membantu adalah AI tools ChatGPT, karena di situ kita luas bisa belajar banyak, ada voice chat juga, kita bisa minta script, kita bisa minta evaluasi juga, dan bisa dibilang ChatGPT juga mungkin lebih mengenali diri kita sendiri dibanding kita mengenali diri kita sendiri. Jadi menurut aku itu cukup. ChatGPT adalah tools yang paling membantu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita simpulkan, jadi KA akan menjadi alat yang memungkinkan orang belajar lebih cepat dan lebih efektif, menghadirkan kemampuan tambahan baru untuk
tugas manusia dan membantu mendeteksi dan mengurangi kesalahan serta memperoleh wawasan dan hasil yang lebih baik berdasarkan perkataan John R. Smith dalam Annabelle Black tahun 2009. Terima kasih. Ibu tunggu tugasnya di Google Drive, kumpulkan paling lambat minggu depan. Aduh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.